KPPN Melabo, Ngopi Mae. Pada episode 2 hari ini, kita kedatangan narasumber dari salah satu penyalur UMI di wilayah kerja KPPN Melabo. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya, kita akan berkenalan dulu nih dengan abang kakaknya. Boleh perkenalan diri dulu bang, kak? Oke, terima kasih Mbak Neta. Halo, nama saya Mirna Lisda. Saya adalah staf MIS di Komida Cabang Melabo. Dan sebelah saya Nama saya Iqbal Darmazi, saya akrabnya disapa Iqbal, ya asalnya dari Banda Aceh. Untuk di Melabo sendiri saya sementara waktu ini sebagai penanggung jawab ataupun manajer cabang. Manajer cabang, oke. Berarti ada Kak Mirna dan Bang Iqbal ya? Iya. Nah, untuk itu rekan-rekan, kita akan masuk nih ke pembicaraan utama kita hari ini. Sebelum mulai, kita akan membahas dulu nih sedikit tentang apa sih itu UMKM, apa saja karakteristik suatu usaha untuk dapat disebut sebagai UMKM. Nah, untuk Kak Mirna dan Bang Iqbal boleh diceritakan sedikit? Oke ya, untuk karakteristik yang bisa disebut sebagai UMKM itu yaitu jenis komunitif atau barang yang ada pada usahanya itu tidak tetap atau bisa diganti sewaktu-waktu ya, dan juga tempat menjalankan usahanya itu bisa juga berpindah sewaktu-waktu. Usahanya juga sendiri bisa disebut belum menerapkan sistem administrasi yang mana keuangan usaha ataupun juga keuangan pribadi itu masih disatukan ataupun belum dipisahkan. Itu, ya. Dan juga usaha kecil itu sendiri itu ada dibagi menjadi 3 ya. Setahu saya itu ada usaha industri kecil, usaha perusahaan berskala kecil, dan juga ada yang satu lagi itu usaha informal. Ya, yang mungkin salah satunya kalau usaha informal itu ada pedagang kaki lima, pedagang sayur, daging dan lain sebagainya. Nah, berarti belum ada perbedaan gitu ya bang, dari kalau misalkan ada pembukuan usaha dengan pembukuan pribadi. Ya. Jadi misalkan apa yang didapat dari Masih modal disatukan. usaha masih disatukan untuk Ya. modal pribadi, seperti itu ya kak. Nah, untuk itu tadi kan sudah diceritakan mengenai karakteristik UMKM-nya. Nah, kita juga pengen tahu nih untuk karakteristik debitur UMI itu khususnya di Komida atau Koperasi Mitra Duafa itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa UMI ini adalah fasilitas pembiayaan yang lapisan terbawah nih kan setelah UMKM ya. Namanya saja udah UMI ya, ultra mikro, ultra. Nah, jadi untuk UMI sendiri itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Komida nih sepertinya. Sama aja karakteristiknya itu melayani usaha industri menengah kecil gitu kan, seperti yang disebutkan oleh Pak Iqbal tadi, seperti pedagang kaki lima. Terus ada lagi karakteristik yang lebih diutamakan. Yang pertama itu adalah perempuan, terus yang sudah berkeluarga ya tentunya, karena kita juga ada izin dari suami. Terus yang mau berusaha dan yang sudah mempunyai usaha gitu untuk mengembangkan usahanya itu. Berarti kalau Seperti misalkan usahanya belum berjalan tapi ada rencana niat. untuk niat buka usaha, itu Boleh. boleh diajukan ya? Boleh. Oke. Nah, selanjutnya nih abang dan kakak, ini apakah target atau tujuan yang ingin dicapai melalui pembiayaan UMI oleh Komida? Itu memenuhi kebutuhan modal usaha untuk debitur UMI tadi ya. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan nih ataupun yang belum memulai usaha, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, seperti itu, sama aja. Nah, untuk pembiayaannya sendiri ada batasnya nggak kak, minimal dan maksimal pembiayaan? Untuk pembiayaan UMI, kebetulan kita di Komida ini kan bukan cuma UMI aja ya, ada juga yang pembiayaan lain. Nah, untuk UMI sendiri itu dari 500.000 sampai 20 juta ya Pak ya? Iya, 20 juta. 20 juta Sampai 20 ya. Cuma dia bertahap. Itu per ada tahap. ada tahapannya kan. Ada tahapannya masing-masing, nggak langsung kita kasih segitu. Berarti kalau misalkan minjem 20 juta nih ada tahapan untuk pencairannya gitu ya kak? Bukan, maksudnya gini, untuk pertama nih tahap awal nih, misalnya debitur UMI akan mau masuk nih ke Komida. Iya. Tahap pertama itu bisa mengakses maksimalnya itu 3 juta. Oh, maksimal 3 Minimal juta pertama kali 500.000 pengajuan. per Iya. tahapan. Plafonnya, naik. plafon kenaikan pinjamannya itu ada tahapnya seperti itu. Kalau untuk jangka waktunya ada batasannya juga kak? Ada. Misalkan 3 juta berapa maksimal? Ada. Ada juga ya? Ada untuk batasan waktunya itu. Kalau untuk
3 juta dari 25 minggu sampai dengan 50 minggu. Sampai dengan 50 Ya. minggu Kita pakai maksimalnya. Maksimalnya. Iya. Nah, untuk persyaratan nih yang harus dipenuhi dan alur apa aja agar pelaku usaha ultramikro ini dapat menjadi debitur UMI, bisa mengajukan gitu. Ya, mungkin ada beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi lah istilahnya dari calon-calon debitur UMI tadi. Yang pertama, kalau dari kita itu kita akan melakukan pertemuan umum ataupun sosialisasi ya. Jadi di situ tidak hanya calonnya aja, bahkan yang mungkin belum ada minat sekalipun boleh dia hanya datang untuk mendengarkan kan gitu. Nah, terus setelah itu setelah kita lakukan pertemuan umum udah fix nih, misalkan ada beberapa anggota lah ataupun beberapa ibu-ibu yang ingin bergabung, itu akan kita tindak lanjuti dengan pembentukan kelompok ya, dimana kalau di kita itu minimal harus ada 2 kelompok, yang satu kelompoknya itu minimal 4 orang. Nah, setelah kita pembentukan kelompok, kita ada melakukan juga uji kelayakan ataupun pengambilan data, yang mana kita datang ke rumah-rumah anggota langsung bertemu dengan suaminya juga untuk meminta izin, betul nggak, dibolehkan nggak kan si istrinya ini untuk bergabung dengan kita. Jangan si istrinya ini bergabung dengan kita tapi tidak memberitahukan kepada suaminya. Berarti Persetujuan suami itu wajib, memang wajib. Ya. Terus juga setelah kita lakukan uji kelayakan tadi, kita ada melakukan training ya, atau bahasanya kalau di Komida sendiri itu disebut LWK, latihan wajib kelompok, yang mana itu memang syarat wajib salah satunya yang harus diikuti oleh calon-calon anggota Komida. Nah, itu selama 3 hari ya, dan di hari yang keempat itu ada kita lakukan pengesahan. Pengesahan itu kita uji kembali setelah 3 hari berlangsung LWK tadi ataupun training tadi. Jadi di hari keempatnya itu kita uji kembali betul-betul nggak si ibunya tadi ini memahami apa yang udah dijelaskan di hari pertama, hari kedua sampai dengan hari ketiga. Karena di setiap harinya itu materinya berbeda-beda. Nah, jadi kita pun maunya nggak si anggota ataupun ibunya ini ataupun debitur UMI-nya ini sendiri nggak hanya bergabung di kita, cuman taunya ya minjem bayar, nggak hanya itu. Jadi kita mau taunya lebih si anggotanya kita maunya si anggota ini taunya lebih luas lagi. Berarti apa aja usahanya ya gitu. Dan juga kan kita nggak hanya pinjam aja ya, juga ada simpanan yang di situ juga dijelaskan semua. Tapi sebelumnya kita biasa lebih dahulu itu memberitahukan ataupun meminta izin kepada pihak desa ataupun kepala desa lah ya, kalau di Aceh mungkin kecil ya biasanya disebut, untuk memberitahukan informasi. Istilahnya kita ini ada di desa si bapak ini tadi minta izin ya. Nah, jadi nggak langsung modal masuk aja nggak ya, jadi ada izin dulu lah, sosialisasi, kemudian uji kelayakan tadi uji ya kelayakan Pak. tadi. Nah, untuk alurnya tadi sudah dijelaskan dari Pak Iqbal tadi ya, sudah dijelaskan bagaimana calon debitur UMI ini bisa untuk bergabung dengan Komida. Nah, untuk itu untuk skema penyaluran dan monitoring pembiayaan UMI di Komida itu seperti apa, Kak? Ya, untuk skema penyalurannya itu biasanya kita dikumpulkan di satu titik untuk mengikat atau melakukan kesepakatan pembiayaan ya, ataupun biasanya kita itu ada akad ya yang dibacakan ya. Dalam melakukan monitoringnya sendiri itu biasanya dari kita minimal 3 hari, secepat-cepatnya, selambat-lambatnya itu 14 hari setelah pencairan ataupun setelah si ibunya nerima uang, dia udah belanjakan, paling cepat dari kita 3 hari, maksimal 14 hari ya. Mungkin kalau untuk dari UMI sendiri melalui KPPN itu ada juga sampling ke tempat-tempat usaha anggota ataupun debitur. Berarti minimal 3 hari minimal sampai 3 hari. dengan batasnya 14 hari setelah pencairan ya, tadi ya Pak, seperti itu. Nah, untuk Komida sendiri nih, apakah ada program atau pendampingan usaha debitur UMI setelah dicairkan seperti itu kan Pak? Misalkan ada beberapa bulan atau beberapa minggu, atau bagaimana jadwal pendampingan dari Komida? Untuk itu setiap anggota nih, setiap debitur UMI ya yang udah bergabung dengan Komida
itu memang pasti ada pendampingan khusus. Itu biasanya dari kita memang ada staf khusus dari SPM ya, biasa kami sebutnya dengan staf Komdev, Community Development. Itu memang staf pendamping dari Komida Pusat, dan dia nanti langsung terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi juga gitu kepada debitur umum. Berarti sekalian monitoring usahanya Iya. Pak? Iya, sekalian monitoring usaha, usahanya juga. sosialisasi. Biasanya pendampingannya itu ada jadwal-jadwal khususnya gitu nggak Kak? Oh, tidak ditentukan. Tidak Itu ditentukan. menurut kebutuhan aja. Tapi kalau kita sendiri di cabang itu ada juga dari memang langsung oleh petugas lapangannya itu yang melakukan apa istilahnya kunjungan gitu kan untuk ke anggota-anggotanya ataupun dari manajer cabangnya sendiri itu ada sosialisasi khusus juga nanti sesekali memang ke si anggota-anggota tadi. Berarti ada pendampingan khusus. Pendampingan khusus ada juga Komida, dari Komida ada. tentang sosialisasi tentang usaha Ya. juga seperti itu ya Pak. Nah, untuk produk-produk Komida sendiri bisa dijelaskan sedikit nggak Bang Kak? Ya kalau untuk produk di Komida sendiri itu dibagi menjadi dua ya, ada simpan dan pinjam atau simpanan dan pinjaman gitu ya. Kalau untuk pinjaman sendiri di Komida itu ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama itu ada jenis pembiayaan umum, terus ada jenis pembiayaan mikrobisnis, juga ada pembiayaan sanitasi, juga ada untuk pembiayaan pendidikan. Terus juga ada untuk pembiayaan renovasi rumah, sama satu lagi itu pembiayaan arta ataupun alat rumah tangga. Ya, tapi kalau untuk UMI sendiri itu biasanya hanya berlaku untuk pembiayaan umum dan mikrobisnis yang mana tujuannya memang diperuntukkan untuk usaha. Nah, bedanya umum dengan mikrobisnis ini, kalau mikrobisnis dia lebih besar. Pinjamannya itu lebih besar dan jangka waktunya itu bisa sampai dengan 100 minggu. Nah, mungkin yang disampaikan sama Kak Mirna tadi ada jangka waktu yang 25 sama 50. Kalau khusus mikrobisnis itu sampai dengan 100 minggu. 100 Jadi minggu. nggak hanya 25 sama 50 sama 50 aja. Jadi ada juga 75 minggu sampai dengan 100 minggu kalau untuk yang mikrobisnis, dikarenakan memang pinjamannya itu lebih besar ya, sampai dengan 20 juta tadi bisa. Sampai Gitu. dengan 20 Iya. juta. Berarti kalau misalkan tadi untuk yang ultra mikronya 3 juta, Mm. untuk yang mikrobisnisnya ini dari startnya berapa Pak? Itu Minimal? biasanya startnya dari 5 juta sampai dengan 20 juta. 5 juta Iya. sampai 20 juta. Juta itu tanpa ada anggunan ataupun jaminan apapun. Ya, kita Itu hanya sifatnya berkelompok juga kan Pak? juga. berkelompok. Nah, biasanya itu didapat oleh anggota kita yang memang usahanya itu meningkat ataupun berkembang. Nah, ya jadi nggak hanya si anggotanya aja sebenarnya yang bisa mengakses pembiayaan mikro ini tadi, suaminya juga kalau memang usahanya itu memungkinkan untuk kita berikan pinjaman besar ya juga diperbolehkan. Berarti ekspansi usaha Iya, itu ekspansi diperkenankan untuk Iya. naik ke mikrobisnis Mm-mm. seperti itu ya Pak. Iya. Nah, untuk total penyaluran dan jumlah debitur UMI di area Malabo, khususnya sesuai dengan data Komida pastinya ya, Bang Kak, boleh dijabarkan sedikit? Boleh. Sebelum saya untuk UMI di Melabuh nih kan, sebenarnya di Melabuh itu ada sekitaran 1.800-an ya. 1.817 orang anggota. 17 orang anggota ya, Iya. anggota Komida. Nah, kebetulan yang tercantum dalam UMI ini ada 76 anggota. Kenapa sedikit? Karena kita di Melabuh ini adalah cabang yang sudah lama nih, dari 2016 ya, berdirinya sudah lama, dan pembiayaannya pun sudah besar gitu kan ya, Iya. yang sudah bisa mengakses pembiayaan renovasi rumah. Nah, di mana renovasi rumah tadi kan tidak termasuk di dalam kategori UMI. Iya benar. Nah, jadi yang UMI di Komida Melabuh ini hanya 76 anggota atau debitur, dan pembiayaan itu sekitaran 489.500.000 rupiah, itu total pembiayaannya. Berarti 76 debitur 76. Ya, dengan total penyalurannya 416 juta Iya. sekian, seperti itu ya Kak. Nah, setelah pencairan nih, setelah ada monitoring atau sosialisasi tadi, nah bagaimana Komida dapat mengukur dampak sosial dari pembiayaan UMI ini? Apakah berkembang atau tidak? Itu penilaiannya dari mana Pak? Apakah ada monitoringnya? Oke. Kalau dari Komida itu kita melalui PPI ya, kita ada form khusus yang itu mengukur indeks probabilitas kemiskinan si
anggota tadi, yang mana terdapat beberapa pertanyaan untuk mengukur perkembangan sosial si anggota ataupun debitur tadi. Jadi setiap si anggotanya ini ingin mengajukan ataupun calon debitur ini ingin mengajukan kembali pinjamannya, itu kita akan melakukan istilahnya itu capres, kalau di kita itu catatan prestasi, yang mana juga diisi tadi dengan form PPI tadi. Mungkin kalau di awal calon anggota ini bergabung kita butuh UK yang saya sebutkan, uji kelayakan yang kita datang ke rumah. Tapi kalau untuk proses selanjutnya itu kita nggak memakai UK lagi, kita memakai capres, catatan prestasi selama 1 tahun ataupun 25 minggu dia bergabung di sebelumnya. Kan sebelum pelunasan dia jangka waktunya tergantung ada, itu kan tergantung kesanggupan anggota sih sebenarnya, berapa yang ingin diambil, yang disanggupi lah gitu. Kalau catatan prestasi ini ada tolak ukurnya Pak, apa saja yang dimasukkan gitu, yang dinilai gitu. Ya. Biasanya ada ya, yang kalau di Komida sendiri memang diutamakan itu dari segi kehadirannya ya, karena memang kita di waktu si anggota ini mengangsur itu harus datang sendiri lah bisa dibilang, kecuali ada halangan ya ataupun ada kendala musibah, itu diperbolehkan si anggotanya itu untuk tidak hadir ataupun menitip saja angsurannya, tapi selebihnya ya dia harus hadir gitu. Jadi kalau lah angka kehadirannya ini kurang, itu memungkinkan si anggotanya untuk tahap kedepannya ini itu pinjamannya bisa jadi tidak dulu ditingkatkan ya, tapi ditetapkan saja, yang misalnya dari 3 juta ya kita tetapkan dulu dengan 3 juta biasanya gitu ya, nggak langsung kita naikkan, kita nilainya ya dari catatan prestasi tadi. Berarti kehadiran gitu. itu sama dengan kelancaran untuk mempengaruhi sekali. Mempengaruhi. Kalau di kita itu kewajiban dia untuk untuk hadir itu bang, setiap minggunya itu memang harus. Karena dari awalnya memang udah ada komitmen nih kan, seperti yang Pak Iqbal katakan tadi bahwa ada latihan wajib kelompok. Nah di latihan wajib kelompok itu semua kita jelaskan, termasuk juga komitmen anggota dengan kita. Berarti prosesnya dari awal peminjaman sampai nanti selesai itu sudah dijelaskan di sosialisasi. Iya, sosialisasi. Nah, mungkin itu saja untuk rekan-rekan sekalian perbincangan kita hari ini dengan penyalur UMI, Komida atau Koperasi Mitra Duafa. Nah di episode kali ini kita telah membahas sedikit banyaknya tentang debitur UMI dan penyaluran UMI di Komida nih. Nah jadi untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin tertarik atau memiliki usaha, boleh bisa mencari penyalur-penyalur terdekat di sekitar rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja rekan-rekan. Terima kasih untuk Pak Iqbal, untuk Kak Mirna waktunya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.